Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Gawat, Pujangga Keramat datang melaporkan ada bahaya melanda sang guru gila tuak. Benarkah? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Merasa persembunyiannya sudah diketahui, perempuan yang ada di balik rimbunan semak itu pun akhirnya menampakkan wajah. Ia keluar dari sana dengan satu lompatan tanpa menimbulkan suara gemerisik daun. Padahal tubuhnya jelas menyentuh dedaunan. "Aku tidak bermaksud mengintipmu, Suto," kata perempuan itu setelah berdiri dengan kaki tegak sedikit merenggang tampak sigap dan tegar. "Wow, rupanya kau ya, selendang kubur." Suto memandang dengan mata merahnya yang mirip orang mengantuk. Pandangan mata itu tertuju lekat ke sorot pandangan mata selendang kubur. Pada saat itu, Pujangga Keramat berbisik, "Ini perempuan bersama tadi dengan perempuan membonyokkan wajahku. Punya teman dia masuk ke gua, temuin Ki Gila Tuak." Ya, aku paham dengan maksudmu." Sambil Suto mengangguk-angguk, ia biarkan selendang kubur berjalan mendekat. Suto segera berkata, Selendang kubur, temanmu mengamuk dan masuk ke tempat istirahatnya guruku. Tolong ingatkan padanya, aku segera datang dan akan menyeretnya keluar dari gua dengan kasar." "Tidak, Dewi Murka tidak bermaksud jahat menemui gurumu. Ia masih tidak percaya bahwa persoalan tadi sudah kita selesaikan. Ia bahkan tidak ingat bahwa ia telah bertemu kamu. Jadi, ia nekat masuk ke dalam gua untuk menemui gurumu dan meminta maaf atas sikap mencurigakan dari Murbawati, teman kami." "Oh, begitu. Percayalah padaku, Suto. Dewi Murka tidak akan berbuat jahat kepada gurumu." "Bagus kalau begitu." Ia masih sesekali cegukan. "Lantas, mengapa dia bikin bonyok wajah Paman Giri ini?" Barangkali Pujangga Keramat menghalangi niat baiknya hingga ia melakukan kekerasan. "Oh, begitu. Kami orang-orang perguruan Merpati Wingit tidak suka mencari persoalan dengan orang lain." "Bagus. Lalu apa perlumu datang kemari?" "Menjagamu," jawab selendang kubur sambil melingkarkan pandangan mata ke arah lain. "Hah? Jawabanmu sungguh lucu bagiku." Suto tertawa. "Jawaban itu hanya alasan belaka yang dibuat-buat. Aku tahu kau kemari untuk mengintip aku mandi." Mata selendang kubur menyipit, tanda tak suka dengan tuduhan itu. Ia pun berkata dengan tegas dan berkesan ketus, "Kalau aku mau, tak perlu aku mengintipmu mandi. Cukup dengan keadaan seperti ini, aku sudah bisa melihatmu telanjang." "Hah?" Pujangga Keramat terkejut. Ia segera merapatkan kedua pahanya dan menutupkan tangannya ke bawah. Suto tidak demikian. Suto hanya tertawa pelan, setengah tidak percaya pada kata-kata selendang kubur. Ia berkata, Jangan menyombongkan ilmu di depanku, selendang kubur." "Aku tidak menyombongkan ilmu. Memang aku bisa melihat tubuhmu tanpa pakaian, walaupun kau mengenakan baju rangkap 7 dari kulit kerbau sekalipun. Aku mempunyai candra tembus pandang. Dan hanya aku satu-satunya murid perguruan Merpati Wingit yang memperoleh ilmu candra tembus pandang.
Senyum Suto tipis dan masih berkesan tidak percaya. Kau mempunyai tai lalat di bawah pinggulmu, kata selendang kubur setelah menatap Suto beberapa saat. Suto terperanjat kaget karena kata-kata itu memang benar. Lebih terkejut lagi setelah selendang kubur berkata, kau tidak mempunyai pusar dan ada noda hitam semacam tompel kecil di atas pahamu yang kanan, dekat dengan tulang pinggul. Menggeragap bingung, Suto menghadapi perempuan berhidung mancung dan bermata bundar itu. Salah tingkah, ia menyembunyikan dirinya karena apa yang dikatakan selendang kubur mengandung kebenaran semua. Suto jadi percaya bahwa selendang kubur mampu mempunyai sorot mata tembus pandang. Akibatnya, Suto segera bersembunyi di belakang Punjaga Keramat. Tetapi Punjaga Keramat pun segera bergeser berdirinya pindah ke belakang Suto sambil merapatkan kaki dan kedua tangan mendekap bagian bawah. Suto kebingungan, maka ia segera pindah tempat kembali ke belakang Punjaga Keramat. Karena malu dipandang, Punjaga Keramat lari dan bersembunyi di balik pohon besar. Hanya kepalanya nongol dan berseru, bersembunyi cepat, pohon di balik. Buru-buru Suto mengambil bumbungnya dan lari ke balik pohon. Hahaha. Selendang kubur tertawa malu dan berbalik wajah memunging Suto. Dari sana ia bersuruh, pohon itu pun masih bisa kutembus dengan pandanganku, Suto. Celaka. Perempuan itu bikin aku susah berdiri saja. Gerutu hati Suto. Pantas, waktu jumpa di atas gua, ia bicara denganku memalingkan wajahnya, tak berani menatapku. Rupanya, dia punya kekuatan tembus pandang dan tak enak hati melihat tembus keadaan tubuhku saat itu. Kupikir ia bersikap tidak sopan padaku. Suto yang salah tingkah itu segera mengambil keputusan untuk menceburkan diri ke telaga. Setidaknya dengan begitu ia bisa menyembunyikan tubuhnya dan bisa memanfaatkan waktu untuk mandi. Maka serta mata Suto melompat dari balik pohon setelah melemparkan bumbungnya ke tangan Punjaga Keramat. Lompatannya bersalto satu kali dan selendang kubur terperanjat kaget dan segera menatap ke arah telaga. Ia sedikit tegang dengan berseru pada Punjaga Keramat. Apakah dia bunuh diri? Tidak, dia bunuh diri mandi tapi. Jawab Punjaga Keramat yang membuat selendang kubur merenungkan arti kata sebenarnya. Setelah memahami makna kata-kata itu, selendang kubur tampak lega. Ia segera melesatkan tubuhnya dengan menggunakan ilmu peringan tubuh yang cukup tinggi, melompat bagaikan terbang dan hinggap di atas sebuah pohon, duduk di dahan berukuran besar. Ia bagai seorang penjaga yang menunggu majikannya sedang mandi. Matanya memandang sekeliling, mengawasi kalau ada bahaya datang pada waktu Suto sedang mandi. Ia siap menghalau bahaya itu sebelum bahaya mendekati Suto. Semakin lama, semakin berkerut cemas dahi selendang kubur. Suto tidak timbul-timbul ke permukaan air telaga. Hati selendang kubur menjadi cemas sekali, takut kalau Suto tenggelam di telaga itu. Maka ia pun berseru pada Punjaga Keramat yang masih bersembunyi di belakang pohon. Hei Punjaga Keramat, apakah dia bisa berenang? Entahlah, jawab Punjaga Keramat. Tak pernah melihatnya aku berenang, tak pernah melihatnya tenggelam. Selendang kubur tidak mengerti bahwa Suto mempunyai kekuatan menahan napas cukup lama. Suto yang punya niat untuk sekedar mandi itu menjadi punya minat lain, yaitu ingin menyelam ke dasar telaga yang konon menjadi kuburan pusaka tuak setan. Suto ingin mengetahui apakah Cadaspati benar sudah membawa lari pusaka tuak setan atau memang tidak menemukan apa-apa di telaga itu. Air di pertengahan berwarna keruh, tapi di bagian mendekati dasar telaga berwarna bening lagi. Mata Suto sempat melihat benda yang separuhnya terkubur tanah dasar telaga. Benda itu sangat mencurigakan. Letaknya tepat ada di tengah dasar telaga. Suto bergegas berenang mendekatinya. Itu seperti benda berbentuk guci, pikir Suto. Lalu ia mengetakan tanah yang menimbun separuh benda itu. Dan ternyata benda tersebut adalah guci berlumut, dibungkus dengan anyaman pandan sebagai tempat guci yang juga berlumut. Bahkan ada beberapa rumah keong kecil-kecil melekat di anyaman pandan. Inilah guci yang kulihat pada saat aku bersama di dalam gua. Berarti guci inilah yang disebut pusaka tuak setan. Kelihatannya keras sekali dan suka dihancurkan dengan tangan kosong.
Sebaiknya kuhancurkan di darat saja. Aku harus segera muncul ke permukaan. Suto bergegas berenang naik. Dalam hatinya ia sempat berkata, jadi, apa yang direbutkan oleh Cadaspati dan Datuk Meragade itu? Ternyata Cadaspati memang tidak memiliki pusaka tuak setan. Berasakkah Suto menghancurkan Guci yang diprediksinya pusaka tuak setan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.